Oke, malam yang lain pada kemana? Oke, selamat malam. Mana yang lain? Oke, Nurul. Yang lain pada kemana, Nurul? Halo? Halo, yang lain pada kemana? Lagi mau masuk, Pak. Saya Ya. joinin mereka dulu, Pak. Ya, ayo, on time, on time. Malam, Pak. Ya, malam, Gus. Gimana kabarnya, Gus? Baik, Pak. Sehat. Bapak gimana, Pak? Sehat, Pak. Alhamdulillah baik. Iya, Pak. Yang lain pada kemana, Gus? Saya lihat dulu, Pak. Yang join siapa saja dulu, Pak. Baru bertiga, kan? Oh ya. Oke, saya follow up dulu, Pak. Ya. Bagus. Yang lain. Kita kuliah ya. Biarpun pakai kuliah daring kan tetap ya, materi tetap jalan terus. Baik, Pak. Ya, Arif, gimana kabarnya? Sehat? Sehat, Pak. Agung, gimana, Gung? Sehat, Gung? Oke, Agus, proyeknya sampai mana, Gus? Nanti akan ditunjukkan oleh Arif, Pak. Arif tadi udah buat video previewnya, Pak, untuk project. Jadi nanti akan di screen share sama Arif, Pak. Nanti saya presentasi dulu ya. Saya kan hari ini ada 2 materi yang perlu dipresentasikan. Halo, malam. Ya, ayo. Vincent, sehat kamu? Sehat, Pak. Pak Saiful sendiri gimana? Sehat, Pak? Alhamdulillah sehat. Luar biasa. Ya, semoga semua sehat-sehat, Pak. Lewatin corona ini, Ya, Pak. bisa wisuda kan? Jangan kena Iya, dulu ya. harus cepat wisuda ini. Wisuda Iya. online kita. Kan? Oke, saya cek dulu berapa orang yang baru join. Baru berapa orang? Berapa lagi yang belum join, Gus? Biar kita mulai. Yang lain Ya, Pak. Yang belum join berapa orang, Gus? Saya lihat dulu ya, Pak. Tinggal 2 orang lagi, Pak. 2 orang lagi. Oke, kita mulai dulu ya. Oke, Pak. Baik, Pak. Sudah jam 8:06. Kita on time ya. Oke, kita start mulai dari jam 8.
Oke, selamat malam. Pertemuan ke-13 kita bahas tentang lanjutan kemarin. Jadi, bagaimana penerapan algoritma deep learning di RStudio ya. Nanti saya demoin. Habis itu di e-learning itu sudah ada materi sama video tutorialnya. Ada 2 video ya, nanti bisa dilihat. Terus ada tugas juga. Oke, kita langsung mulai. Bentar, materinya. Oke. Sudah nampak semua PowerPoint saya? Sudah nampak Sudah, ya? Pak. Oke. Pertemuan ke-13 kita bahas tentang deep learning menggunakan algoritma convolutional neural network atau CNN ya. Jadi di sini ini bagaimana sih mengolah image recognition-nya? Oke. Bagaimana mengolah citra digital? Bagaimana mengolah suara? Bagaimana mengolah video? Oke. Jadi sebelum kita masuk ke algoritmanya, kita bahas dulu apa itu citra digital atau digital image. Jadi, citra digital adalah citra elektronik yang diambil dari beberapa dokumen. Dari video, buku, foto, dan suara. Terus, citra digital itu memproses citra analog, itu contohnya gambar orang ya. Itu kita foto dalam bentuk digitalisasi, isinya dalam bentuk foto. Atau ada mobil, kita foto mobilnya dalam bentuk digital. Itu disebut dengan citra digital, salah satunya. Jadi, digitalisasi adalah proses di mana merubah gambar dari benda ke dalam data elektronik. Terus dapat disimpan dan digunakan untuk keperluan lainnya. Ini ya. Jadi di citra itu diolah pada tiap pixel. Pixelnya itu contohnya itu ada X, ada sumbu Y. Oke, jadi untuk menghasilkan citra baru yang sesuai dengan kebutuhan, citra adalah bagian dari komponen multimedia yang memegang peranan penting dalam penyajian informasi secara visual. Selanjutnya, kita bahas tentang algoritma neural network. Oke, apa itu algoritma neural network? Itu salah satu metode machine learning dari pengembangan multi-layer perceptron atau MLP ya, yang didesain untuk mengolah data 2 dimensi. Oke, kalau kayak database, teks itu kan data dalam bentuk 1 dimensi. Jadi, CNN itu termasuk dalam jenis deep neural network karena dalam tingkat jaringannya itu banyak diimplementasikan dalam data citra. Ya, ada X, ada Y gitu untuk olahan hidden layer-nya. CNN adalah salah satu jenis neural network yang biasa digunakan pada data image. CNN bisa digunakan untuk mendeteksi dan mengenali objek pada sebuah image. Jadi kalau tahu ini mobil sedan, berarti nanti kalau diolah kita training itu nanti dia tahu oh ini jenis sedan. Oke ya. Ini contohnya gambarnya. Jadi dia untuk mengolah itu per pixel. XC-nya itu yang diolah di hidden layer-nya di multi layer perceptron. Oke. Ini contoh proses kerjanya CNN. Oke ya. Jadi CNN itu digunakan untuk mengklasifikasikan data yang berlabel dengan menggunakan metode supervised learning. Yang mana cara kerja supervised learning adalah terdapat data yang dilatih dan terdapat variabel yang ditargetkan sehingga tujuan dari metode ini adalah pengelompokan suatu data ke dalam data yang sudah ada. Ini modelnya ya. CNN sering digunakan untuk mengenali benda atau pemandangan. Ini modelnya ya. Jadi di CNN itu belajar langsung dari data citra yang diolah, diekstraksi itu untuk menghasilkan apa sih hasilnya gitu. Ini contohnya. Jadi di CNN itu memiliki puluhan hingga ratusan lapisan dari masing-masing untuk
learning-nya. Oke, terus bagaimana sih lapisan-lapisan di CNN itu? Di lapisan CNN itu secara umum itu ada 2. Pertama itu disebut fitur extraction layer atau layer ekstraksi fitur. Di sini gambar letaknya berada pada awal arsitektur, tersusun atas beberapa lapisan, dan setiap lapisan tersusun atas neuron yang terkoneksi pada daerah lokalnya atau di regionnya itu untuk dari lapisan sebelumnya. Oke. Kedua, itu ada layer klasifikasi atau classification layer, itu tersusun atas beberapa lapisan dan setiap lapisan itu tersusun atas neuron yang terkoneksi secara penuh atau fully connected. Oke, ini modelnya dari CNN. Terus bagaimana sih rumus di CNN? Oke ya. Jadi convolution layer itu memiliki beberapa parameter, yaitu salah satunya itu kernel, ada skipping vector, dan ada connecting label. Oke. Kalau kernelnya dalam CNN itu selalu bergeser terhadap daerah yang ada gambar input. Oke. Sedangkan untuk skipping vector itu merupakan jumlah pikselnya yang bergeser pada kernel. Ini contoh modelnya, ini map-nya, perhitungannya. Nanti dihitung itu ada fiturnya, ada faktornya, ada kernelnya, dan ada prosesnya. Ini ya. Di sini saya nggak akan menghitung manual ya, jadi cukup kita pakai aplikasi untuk menghitungnya, terima bersih aja. Oke. Selanjutnya, itu ada tujuan dari polling layer. Polling layer itu istilahnya bagaimana sih mengurangi resolusi dari fitur map-nya. Oke ya. Jadi, polling layer itu terdapat beberapa operasi, yaitu ada max polling, ada average polling. Ini rumusnya yang dipakai. Oke. Terus implementasinya untuk max polling itu seperti ini, perhitungannya ya. Ini ada contohnya 2x2. Kalau full connected layer itu menghubungkan setiap neuron dari layer ke layernya. Contohnya seperti ini, ya, antar masing-masing layer. Oke. Selanjutnya di arsitektur CNN ya, CNN itu sama atau memiliki kesamaan dengan MLP di multi-layer perceptron. Namun dalam CNN itu adalah kita mengolah bentuk 2 dimensi. 2 dimensi itu contohnya foto ya. Ada 3 dimensi itu seperti video dan lain-lainnya. Oke. Ini contohnya. Ada input layer, ada hidden layer, ada hasilnya itu output layer. Oke, ini secara umum bagaimana sih proses dari pengolahan perhitungan di CNN. Oke, selanjutnya di CNN itu ada beberapa arsitektur, ya. Ada 4 layer yang biasa dipakai. Pertama ada disebut dengan convolution layer. Di sini ini melakukan operasi konvolusi pada output dari layar sebelumnya ya. Jadi di sini itu layer adalah proses utama mendasari sebuah perhitungan di CNN. Oke. Ini modelnya ya. Jadi yang kuning itu ada kernelnya nih. Terus pada citra semua offset yang memungkinkan seperti yang ditujukan pada gambar. Ini modelnya, perhitungan matematisnya. Hasilnya itu nanti convolved fitur. Nih. Selanjutnya ada subsampling layer atau biasa disebut dengan pooling. Ya. Di sini proses mereduksi ukuran sebuah data citra dalam pengolahan citranya ya. Jadi subsampling itu tujuannya adalah untuk meningkatkan invariansi posisi dari fitur-fiturnya. Oke. Di max polling-nya. Ini contohnya, ada gambarnya. Selanjutnya ada fully connected layer. Oke. Atau layer yang biasanya digunakan dalam penerapan MLP. Oke. Tujuannya kenapa sih ini adalah untuk bagaimana sih mentransformasi data, dimensi data, agar dapat ini datanya terklasifikasi secara linear. Ini model full connected layer. Terakhir itu ada fungsi aktivasi. Ini
di mana nonlinear yang memungkinkan sebuah jaringan saraf tiruan untuk dapat istilahnya mentransformasikan data input menjadi dimensi. Oke. Untuk yang lebih tinggi lagi. Oke. Sedangkan untuk fungsi sigmoid sekarang sudah tidak dapat digunakan dalam karakteristik karena memiliki kelemahan, yaitu range-nya nilai itu outputnya itu tidak terpusat ya, makanya pada 0 itu menyebabkan terjadinya prosesnya back progression-nya itu tidak ideal atau tidak sesuai dengan hasilnya. Oke, ini contohnya. Ini untuk fungsi aktivasi. Oke, terus selanjutnya di CNN itu ada lapisan-lapisannya, ada yang disebut dengan fitur extraction layer. Oke. Lapisan ini adalah lapisan pertama di arsitekturnya, di mana neuron yang ada di dalam lapisan ini terhubung pada daerah lokal dari lapisan sebelumnya. Ini untuk convolutional layer ya. Sedangkan lapisan kedua itu disebut dengan classification layer, itu lapisan tersusun atas beberapa lapisan, dan setiap lapisan tersusun atas neuron yang terkoneksi secara penuh atau full connected. Ini model classification layer. Terus ada juga disebut dengan hyperparameter ya. Oke. Jadi di sini ini parametric model yang berarti sebuah model melakukan fitting terhadap data dengan cara dia memodifikasi nilai dari parameter jaringannya. Gunanya untuk menghitung bobot dan bias. Itu di hyperparameter. Nanti sampai ke layar dihitung. Terus di algoritma CNN itu ada TensorFlow ya. TensorFlow itu salah satu library atau plugin itu punya Google. Oke. Salah satunya gimana sih mengolah supaya mesin atau aplikasi itu menjadi cerdas, plug-in-nya. Terus fungsi utama pertama itu bagaimana mendefinisikan atau mengoptimalkan, menghitung secara efisien untuk ekspresi matematis yang melibatkan array multidimensi. Ini tensornya ya. Kedua, pemrograman pendukung jaringan saraf dan teknik pembelajaran mesin. Ketiga yaitu bagaimana kita menggunakan GPU yang transparan, otomatis dalam memanajemen dan untuk mengoptimalkan memori bekerja antara satu dengan lainnya. Keempat, bagaimana skabilitas komputasi yang tinggi di seluruh mesin dan kumpulan data besarnya. Oke, jadi kalau di algoritma deep learning itu harus ada TensorFlow ya, salah satunya itu untuk memudahkan trainingnya, penghitungannya. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang Masih mau jelas, Pak? Hah? Gus, ada yang mau tanyakan nggak, Gus? Masih jelas, Pak, dari presentasinya, Pak. Oke, kalau masih jelas, kita gimana prakteknya ya? Oke, nanti lihat di e-learning ada tugas kelompok ya. Kita lanjut ke ini. Oke. Kita bahas bagaimana implementasinya. Kalau tadi kan secara teoritis, mungkin secara teoritis bingung, bagaimana sih prakteknya? Bagaimana cara kerja deep learning supaya itu bisa mengerti bahwa ini loh yang mobil sedan, ini loh mobil pickup kalau seandainya dikasih gambar 3 atau 4. Oke ya. Oke. Pertama, bagaimana kita mengimplementasikan deep learning di lapangan. Oke. Pertama sekali nanti kalian bisa coba download gambar. Oke. Di sini saya kasih contoh, praktiknya itu 6 gambar pickup dan 6 gambar mobil sedan. Oke ya. Saya ngambil di Google, otomatis kan ukurannya beda, besar kecilnya ya. Nanti bagaimana kita olah di RStudio. Selanjutnya, nanti kalian download itu aplikasi free ya, itu open source, istilahnya bisa kita kembangin. Itu namanya RStudio. Biasanya satu paket sama Python ya, Python.
Ini RStudio salah satu software yang free, yang populer dan sangat bagus untuk perhitungan seperti machine learning, data mining, jaringan saraf tiruan, dan lain-lainnya. Kita lanjut. Pertama, Anda install RStudio ya. Jadi kalau seandainya belum install, berarti kita install dulu. Download di internet itu, ketikkan aja RStudio. Oke. Setelah install, baru nanti kan kebuka otomatis. Baru kita install plugin atau paketnya. Paketnya ini di sini ada install.paket keras ya. Jadi yang tadi ada keras, ada TensorFlow sama AB image. Oke. Tujuan kenapa? Ini salah satu paket di machine learning untuk mengolah data di RStudio. Kalau kita pakai Python, pakai juga TensorFlow sama pakai keras ya. Oke. Setelah yang atas ini diinstal, baru kita download itu udah download ke komputer kita, ke lokal ya, baru kita panggil. Kita ketikkan di DOS-nya itu library keras, library TensorFlow sama library AB Emacs. Contohnya seperti ini ya. Ketikkan library keras, enter. Ketikkan library TensorFlow, enter, dan library AB Emacs, enter. Terus kita mau lihat paket apa sih yang sudah kita install, berarti di DOS-nya ketikkan ini. Search, kurung buka, kurung tutup, tekan enter, nanti ini paket yang sudah diinstal. Di laptop saya itu ada TensorFlow sudah diinstal, paket keras sudah diinstal, dan AB Emacs sudah diinstal. Kalau itu sudah diinstal, let's go ke proses selanjutnya. Nih, saya cari di internet, itu gambar mobil pickup 6 buah, gambar mobil sedan 6 buah. Nanti bagaimana saya mengolah biar mengelompokkan bahwa ini loh mobil sedan, ini mobil pickup. Oke, di training ya. Oke, setelah gambarnya saya ambil, itu saya simpan di, contohnya di letaknya saya simpan di picture di CNN in mobil. Oke ya. Saya buat satu folder CNN in mobil sama CNN out mobil. Jadi di CNN mobil itu masternya data mobil yang saya ambil di Google, out-nya itu hasil dari proses algoritma perhitungannya. Oke. Selanjutnya saya panggil gambar mobil yang saya simpan di picture ke RStudio. Maka perintahnya setwd, ini letaknya ya. Terus nanti akan tampil. Hasilnya setelah proses nanti disimpan di folder satu lagi, CNN out mobil. Oke. Selanjutnya baru kita rubah ukuran dimensinya. Karena di Google kan gambar mobilnya ada besar kecil ya, ada 12. Kan nggak sama. Bagaimana supaya algoritma CNN itu bisa mengolahnya lebih gampang? Salah satunya itu kita samakan semua ukuran height dan weight-nya. Di sini picture-nya itu weight-nya saya buat 150, height-nya saya buat 150. For i integer itu asli logic bagaimana kita sekali buat rumus itu seluruh 12 image gambar itu berubah otomatis, kita nggak perlu picture 1, picture 2 untuk ngeditnya ya, jadi secara otomatis ini pakai logic. Maka dan 1 sampai 12 itu selesai, kan sudah selesai ya. Setelah selesai, kita lanjut ke simpan gambarnya. Tadi kan gambarnya kita sudah proses ya, istilahnya udah seragam semua. Jadi kita simpan di setwd user CNN out mobil. Picture 2 ini ya. Setelah set otomatis nanti gambarnya akan tersimpan. Oke. Untuk step by step-nya ada di video tutorial, nanti kalian bisa lihat aja ya. Terus sudah kita simpan di out atau hasilnya, baru kita panggil. Saya beri nama picture 2 itu Lepli picture 2 read image. Istilah kita mau meload gambarnya. Oke. Setelah di load, baru kita panggil untuk perintah memanggil gambarnya. Contohnya dim picture 1 ya. Saya mau ngambil satu gambar aja, picture 1. Oke. Terus untuk melihatnya baru kita ketikkan display picture 2 1. Ini hasilnya di RStudio.
Oke ya. Setelah ini baru kita lanjutkan lagi. Kita membuat training dan testing. Oke. Pertama, itu kan mobil pick up-nya itu ada 6 buah. Gambar 1 sampai 6 mobil pick up, gambar 7 sampai 12 itu kan mobil sedan. Terus kita mau buat, kita bagi dua, ada training, ada untuk testingnya. Gambar 1 sampai 4 kita setting untuk gambar trainingnya. Testingnya untuk uji coba itu gambar 6, 5 sama 6. Oke. Sedemikian juga sama mobil sedannya. Itu gambar 7 sampai 10 adalah untuk training, gambar 11 12 untuk testing. Berarti ini kita masukkan ya. Ini untuk perintah training, ini untuk perintah testing. Kita ketikkan ini, oke. Setelah ini kita ketikkan, baru kita lanjutkan untuk trainingnya. Trainingnya itu adalah untuk picture 5. Oke. Selanjutnya kita panggil ini model untuk training image-nya. Berarti 111 ini ya, ini hasilnya. Maka akan tampil display seperti ini. Ini trainingnya. Selanjutnya kita simpan hasilnya bisa dalam bentuk Excel untuk 1101101-nya ya. Ini baru kita simpan ini ke Excel ya. Saya beri nama data train mobil.csv. Oke. Setelah kita simpan, baru kita lanjutkan untuk bagaimana sih kita menyusun masing-masing ya. Ini gambar training, ini gambar testing. Oke. Baru kita panggil seperti ini. Oke. Jadi ukurannya ini kita samain ya. Saya samain ukurannya 40-40. Berarti ini ya. For IN 1 sampai 8 untuk trainingnya ya. 1 sampai 4 itu untuk testing. Ini ya. Oke, kita panggil. Habis itu untuk menampilkan training, berarti kita panggil trainnya. Ini perintahnya seperti ini. Oke ya. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 gambar untuk trainingnya. Selanjutnya, bagaimana kita untuk menampilkan gambar testingnya? Testingnya itu kan ada 4 gambar, 2 pick up sama 2 sedan. Oke, maka kita panggil seperti ini. Oke, ini nilainya ada 40, 40, 3, 4. Setelah selesai baru kita susun dimensi pada training dan testing sesuai aturan dari CNN ya. Maka kita susun itu ada 4, 1, 2, 3. Ini model susunannya. Seperti ini. Jadi trainingnya kita susun, testingnya kita urutkan. Susun dan urutkan. Oke. Setelah itu, maka akan keluar hasilnya seperti ini. Setelah itu baru kita membuat untuk targetnya. Oke. Targetnya itu untuk klasifikasinya itu untuk 0 itu gambar pickup dan 1 untuk gambar sedan. Maka training sama testingnya kita buat hasilnya seperti ini ya. 8 sama 1. Kita susun, istilah kita urutkan. Berarti ini untuk training sendiri, testing untuk testing sendiri. Setelah itu baru kita panggil jalankan library keras sama TensorFlow. Oke. Library ini kita panggil ya train label to categorial train NY. Ini berarti kita panggil. Terus ini test label itu pakai test-T ini. Baru train label ini test label. Inilah hasil pengolahan menggunakan CNN. Jadi datanya itu berurut. Oke ya. Silakan, ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Pak, berarti yang di tugasnya itu berarti kami tinggal masukkan 20 foto. 20 fotonya itu terserah ya, Pak? Iya, tapi terserah buat aja. Contohnya foto cewek 10, foto cowok 10 minimal atau 30 foto gitu. Oke, Pak. Boleh, Pak. Ya. Berarti nanti tinggal ikutin tutorial yang Bapak kasih itu kan, Pak? Iya, ikutin. Tapi nanti untuk menentukan terserah ya.
saya mau nomornya trainingnya dari kan contohnya kan 10-10 ya. Pak, Iya. saya mau buat untuk data trainingnya ada 7, data testingnya 3, boleh terserah. Itu kalian Oh, sendiri tentukan. oke Pak, boleh Nggak Pak. harus 2 ya. Itu Oke. bebas. Pak, saya mau Boleh, Pak. nyobain gambarnya 30. Boleh. Pak, saya gambarnya 15 aja deh, Pak. Atau 16 juga boleh. Ya. Oke. Usahakan itu jangan ganjil ya. 17, 19 itu saya belum nyobain hasilnya seperti apa. Tapi kalau kalian mau nyobain data ganjil juga lebih bagus lagi. Karena saya nggak ada waktu untuk testing yang ganjil ya. Sip, Pak. Boleh. Silakan. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Yang bingung tentang deep learning ya, itu gampang kok. Di video tutorialnya itu saya sudah dari step awal sampai step akhir itu sudah ada jelas semuanya. Ya, ada video satu presentasi, ada satu video untuk tutorialnya. Jadi nanti yang dikumpul itu image sama source code-nya ya, aplikasinya, biar saya bisa ngetes untuk uji cobanya. Oke, Pak. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, silakan ada yang mau share screen ya. Untuk proyeknya, udah sampai mana ya penampakannya? Ayo Gus, dari kelompok kamu dulu. Rif, silakan Rif. Ayo Rif. Oke Pak, bentar ya Pak. Nah, oke. Saya mulai ya Pak. Nah, oke. Ya, ini tampilan di Alexa-nya sih Pak. Terus Terus ini rutinnya gitu Pak. Jadi kayak misalnya kita ngomong Welcome Home, dia bakal jalanin yang itu, perintah yang itu. coba. Ini untuk cara dia buat yang baru. Terus action-nya kita bisa tambahkan smartphone, device, lampu, and bisa kita Jadi nanti otomatis dia suhunya akan ini ya, Rif, ya bergerak sendiri gitu. dia akan mengikutinya sesuai yang situ. Dia pakai eksekusi sesuai yang kita yang dia ada skill, dia bisa buka, dia bisa ngajar, bisa ada ya model anak. Kalau setelah itu akan Ini untuk AC-nya. ya AC, speaker, lampu, soket. Kalau ini soket dia pakai kayak kalau ini lampu Pak. Jadi lampunya itu Lampunya ya. bisa sesuai dengan keinginan kita, warnanya mau warna apa, mau seterang Berarti nanti seberapa. di kamar otomatis berubah seperti ini itu, Rif. Di kamar Pak, Apa? di kamar. Iya. Berarti nanti untuk itu direkam ya. Maksudnya rekam lampunya itu nanti di shoot juga. Ini Pak alat-alatnya Pak. Itu. Coba lihat lampunya berubah. Ini ya. Iya Pak, itu Alexa-nya Pak. Ini Alexa-nya. Nah, lampunya nanti bakal hidup karena di rutinnya saya ada buat lampu hidup sama soketnya hidup. Terus dia bakal bacakan cuaca sama kayak itu aja sih Pak, singkat saya kayak cuaca Ini aja sih. koneksi ke internet berarti ya, Rif? Iya, koneksi internet Pak. Ini lampunya yang muter-muter itu ya? Iya, itu bukan lampunya Pak, itu dari speakernya si Alexa Pak. Oh itu. Heeh.
Gitu sih Pak, sekian dari kelompok kami Pak. Oke. Silakan kelompok yang lainnya. Siapa Jadi lagi? dia jadi dia lebih ke lampu ke sesuai dengan perintah yang kita buat dari aplikasi gitu sih Pak. Dan kita jalankannya menggunakan voice. Untuk kontrolnya ya. Ya, Ya, berarti nanti Rif kalau terakhirnya itu direkam ya. Berarti di videoin sama hasilnya apa. Kalau kita klik apa, nanti hasilnya apa kan nanti bisa diedit ya. boleh Pak. Oke, nanti kan pakai OBS saja bisa ngeditnya. Oke Pak, boleh. Nah, oke, silakan yang lainnya, kelompok lainnya. Kelompok Nurul, ada Nurul? Saya kelompok Arif, Pak. Kelompok sama Arif. Iya, Pak. Iya Pak, Nurul, saya, Agus, sama Vincent Pak. Sama Vincent. Terus yang lain mana? Kelompok Benny, Pak. Benny Benny mana? sama Irfan. Ini. Mana Ben? Show me Ben. Kelompok kami sama Ardi Pak filenya. Sama siapa? Sama Ardi. Ardi bentar lagi mau presentasi Pak. Oh, Halo Pak, ya. Ayo Adi, mana kelompokmu? saya pakai HP gak apa-apa ya Pak, saya jelasin pakai suara aja. Ada bisa nggak kayak rekamannya gitu dilihatin? Saya gak rekam sih Pak. Nggak, maksudnya kan di shoot projectnya gitu. Projectnya, oh maksudnya hasil sementaranya gitu Pak. Ah, hasil sementara Adi. Kamu udah sampai Hasil- mana gitu? Kan bisa di Hasil sementara, videoin kan? hasil sementara belum ada Pak, soalnya saya masih kurang ngerti. Tapi udah ada gambarannya sih Pak, tinggal belajar programmingnya aja. Kamu buat apa Adi? Saya mau bikin ini Pak, semacam Siri gitu. Tapi yang simple aja Pak. Kayak Oke. voice command. Jadi mereka nama proyeknya itu Project Jarvis Pak. Ini saya ada baca-baca di Google. Jadi nanti saya mau bikin semacam itu. Jadi nanti bisa saya voice command. Ini bisa voice command pakai Python Pak. Nanti Python banyak Python. ya pakai Python punya ini Pak. Habis Python jadi nanti bisa voice command. Jadi nanti kita bisa set kayak reminder lah, atau untuk play music, atau untuk baca cuaca yang simple task gitu Pak. 2 minggu lagi siap Di? 2 minggu lagi siap sih Pak. 2 minggu lagi udah kumpul Pak. Iya. Pertemuan ke-15 itu kumpul, pertemuan ke-16 kalian presentasi ya. Jadi pertemuan ke-15, 16 itu saya ngambil nilai itu kalau seandainya proyeknya udah siap pertemuan ke-14 itu nggak apa-apa, kasih aja ke saya gitu. Jadi nanti penilaian kan ada penilaian dari eksternal, dari penilaian dari internal. Gimana Di? Siap nggak? Ya Pak. Siap ya? Oke, sip, saya tunggu. Terus satu lagi kelompok yang lain siapa? Kelompok Ricky, Pak. Ya, mana anaknya? Nurul. Ricky mana? Ricky and the gang. Hadir. Testing. Sama Oke, Yulfan. mana, Ki? Sama So, Yulfan. Project kamu, Ki. Sama Yulfan Pak, bukan proyeknya. Yulfan Barang-barangnya mana? sudah Kita ada. lagi testing, Pak. Lagi testing. Halo. Bisa lihatin ke saya sampai mana? Van, proyeknya Van. Ayo, Pak. Kemarin. Video juga apa di mentahnya juga nggak masalah ya. Saya pengen lihat aja. Van, Halo. langsung kasih lihat Van, proyek kemarin yang habisin Halo. berapa itu Van, berapa biji Halo. lampu. Van, Halo. ya. Ya, Yulfan. Kita lagi testing, Pak. Nanti aku record kalian videonya kirim ke Bapak. Oh gitu. Berarti belum Ya, selesai ya? Ada sedikit, Pak. Oke, nggak apa-apa. Oke. Silakan. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan atau mau curhat seputar proyeknya? Ada yang mau tanyakan? Atau yang seandainya Pak, saya bingung soal ini kan? Atau mau ganti proyek atau lainnya terserah, boleh, nggak masalah. Oke. Nurul, ada yang mau tanyakan? Gak ada, Pak.
Nggak ada semua? Sudah paham? Oke ya, jangan lupa jaga kesehatan dan proyeknya kurang lebih 2 minggu lagi dikumpul ya, paling lama. Jadi pertemuan ke-16 terakhir nanti kan presentasi proyek ya. Itu nanti yang saya minta itu video finalnya ya. Masukin aja ke Google Drive, di sharing ke saya kalau seandainya besar videonya. Terus kalau seandainya Pak saya nggak tahu cara merekamnya buat tutorialnya, nanti saya buatin materi tutorialnya menggunakan OBS. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, sampai ketemu minggu depan dan selamat malam. Malam, Pak. Ya, malam.